Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil video pembelajaran materi fungi. Fungi merupakan mikroorganisme yang memiliki spora berbentuk sel atau benang bercabang dengan dinding yang berasal dari selulosa dan kitin. Fungi sendiri dapat berkembang biak melalui dua cara, yaitu aseksual dan seksual. Ciri-ciri fungi sendiri yaitu memiliki ukuran lebih besar daripada bakteri, uniseluler dan multiseluler. Multiseluler sendiri kebanyakan tubuhnya tersusun atas benang-benang. Benang-benang ini disebut dengan hifa. Ada yang mikroskopis dan makroskopis. Janur uniseluler berukuran mikroskopis. Contohnya hamir, yes, dan ragi. Selanjutnya, sel fungi berbentuk sel berdiameter 1-30 mm, bersifat eukariotik, tidak berklorofil, sehingga tidak dapat memproduksi makanan sendiri. Hal ini disebut dengan heterotrof. Nah, di bagian ini saya akan memberitahu tentang bentuk-bentuk fungi, khususnya kapang. Di sini saya memberi contoh tentang Penicillium sp dan Aspergillus niger, serta memberi sedikit deskripsi tentang kapang. Kapang adalah fungi mikroskopis yang tumbuh sebagai hifa dan membentuk miselium. Biasanya ditemukan di tempat lembab seperti makanan besi, tanah, atau bahan organik yang membusuk. Kapang berkembang biak melalui spora dan sering terlihat berwarna putih, hijau, dan hitam. Contohnya ada kapang Rhizopus stolonifer, yaitu kapang roti, Aspergillus niger, yaitu kapang hitam, dan Penicillium sp yang dapat menghasilkan antibiotik penisilin. Nah, ini ada contoh yaitu kapang Rhizopus stolonifer. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk fungi, khususnya kamir. Saya memberi contoh tentang Candida sp dan saya akan mendeskripsikan singkat tentang kamir. Kamir adalah jenis fungi mikroskopis bersel satu yang berkembang biak dengan cara pembentukan tunas yaitu buding. Kamir hidup di lingkungan kaya gula seperti buah, sari buah, adonan roti, dan permukaan bahan organik lainnya. Kamir berbentuk sabulat atau oval. Kamir banyak dimanfaatkan dalam fermentasi, misalnya untuk membuat roti, tape, alkohol, dan minuman fermentasi lainnya. Contohnya ada Saccharomyces cerevisiae AE yang digunakan dalam pembuatan roti dan fermentasi alkohol. Candida sp yang biasanya ditemukan sebagai mikroorganisme alami di tubuh manusia. Fungi hidup secara saprofit, parasit, dan simbiosis. Fungi saprofit menguraikan sisa organisme mati dan menyerap nutrisinya. Fungi parasit hidup pada organisme lain dan merugikan inangnya. Sedangkan fungi yang hidup secara simbiosis seperti pada mycorrhiza atau lumut kara saling menguntungkan dengan pasangannya. Reproduksi aksesual. Reproduksi aksesual terjadi tanpa peleburan gamet, sehingga keturunannya identik dengan induk. Fungi menghasilkan spora aseksual seperti Conidia atau Sporangiospora. Beberapa fungi juga berkembang dengan pertunasan atau fragmentasi hifa. Reproduksi seksual. Pada reproduksi seksual, dua sel fungi melakukan plasmagami dan karyogami untuk membentuk zigot. Zigot kemudian mengalami meiosis dan menghasilkan spora seksual seperti Acospora, Basidiospora, atau Zygospora. Cara ini meningkatkan variasi genetik. Klasifikasi fungi. Yang pertama, Zygomicota. Zygomicota memiliki hifa tidak bersekat, hidup sebagai pengurai, bereproduksi aksesual dengan Sporangiospora dan seksual dengan Zygospora. Contohnya Rhizopus stolonifer. Yang kedua, Ascomycota. Ascomycota menghasilkan Acospora dalam ascus dan juga membentuk
Conidiospora secara aseksual. Mereka dapat hidup sebagai saprofit, parasit, atau simbion. Contohnya penicillium. Yang ketiga, Deuteromycota. Deuteromycota disebut fungi imperfecti karena belum diketahui reproduksi seksualnya. Mereka hanya bereproduksi aseksual melalui conidia dan banyak digunakan dalam industri maupun sebagai patogen. Contohnya Helminthosporium oryzae. Baik, yang selanjutnya ada struktur fungi. Yang pertama ada struktur fungi Zygomicota yang terdiri dari hifa rhizoid yang berfungsi sebagai penyerap nutrisi dan melekat pada substrat. Selanjutnya ada hifastolon menghubungkan bagian jamur dan menyebarkan pertumbuhan. Lalu ada sporangiofor menopang sporangium agar spora mudah tersebar. Lalu ada sporangium tempat pembentukan sporangiospora secara aseksual. Lalu ada spora alat reproduksi dan penyebaran jamur. Selanjutnya ada Ascomycota yang terdiri dari conidium atau conidiospora, spora aseksual untuk reproduksi cepat. Lalu ada strigma, tempat melekatnya conidium sebelum dilepas. Lalu ada conidiofor, menopang dan mengangkat conidium agar mudah tersebar. Lalu ada hifa, menyerap nutrisi dan membentuk tubuh jamur. Yang terakhir ada struktur fungi Deuteromycota yang terdiri dari conidiospores, spora aseksual untuk penyebaran. Lalu ada Pialidae, menghasilkan dan melepaskan conidiospores. Lalu ada vesicle, tempat melekatnya Pialidae pada ujung conidiofor. Lalu ada conidiopor, menopang struktur pembentuk spora. Yang terakhir ada septet hipae, yaitu hifa bersekat untuk penyerapan nutrisi dan menyusun tubuh jamur. Nah, selanjutnya ada faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan fungi. Yang pertama ada substrat, kedua kelembapan, ketiga suhu. Nah, suhu ini biasanya sekitar 25-30 derajat Celcius. Yang keempat ada derajat keasaman lingkungan, dan yang terakhir dari bahan kimia. Manfaat fungi sendiri, yang pertama penghasil makanan fermentasi, contohnya tempe. Dalam tempe terdapat fungi Rhizopus oligosporus. Yang kedua, penghasil enzim dan zat tambahan dalam makanan. Contohnya ada enzim amilase, protease, dan lipase. Yang ketiga, sebagai pengawet alami. Yang keempat, untuk medis dan farmasi. Yang kelima, untuk industri dan manufaktur. Dan yang terakhir ada bioremediasi dan lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.